warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya dan terus-menerus memberikan nikmatnya kepada kita semua. Dan termasuk di antara nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, untuk kita bisa mau belajar apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Dan ini adalah sebuah tahapan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi seorang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-An'am. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Allah Subhanahu wa taala kalau ingin memberikan hidayah kepada seseorang, pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala akan lakukan yashrah sadrahu lil Islam. Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan dadanya, dibuka dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan digerakkan hatinya untuk mau mempelajari dinullah, untuk mau mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini tahapan yang pertama kali kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan hidayah kepada seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala akan gerakkan hatinya untuk dia mau belajar agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sering dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan di dalam urusan agama. Dan kita nggak mungkin bapak-bapak bisa paham agama kalau apa? Kalau kita tidak belajar dinullah, kalau kita tidak pernah belajar agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana di dalam sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya malam yutimmal wujub illa bihi fahuwa wajib. Barang siapa, kata para ulama, sesuatu yang tidak sempurna
kewajiban tersebut dengan sesuatu tersebut, maka wasilah tersebut adalah merupakan sesuatu yang wajib. Kita itu tidak akan pernah bisa kuat di dalam memahami agama Allah. Kita itu tidak akan pernah bisa mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan benar kalau apa? Kalau wasilahnya itu tidak pernah kita tempuh. Dan wasilah untuk kita bisa paham agamanya Allah Subhanahu wa taala itu dengan kita belajar bahasa Arab. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan di dalam ayatnya di dalam surat Yusuf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Diturunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab, kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum ta'qilun, agar kalian mau memikirkannya. Ai la'allakum tata'allamun, supaya kalian mau mempelajari agamanya, supaya kalian mau mempelajari bahasa Arab tersebut. Makanya belajar bahasa Arab ini Bapak Ibu dan Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukumnya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala adalah sesuatu yang wajib. Belajar bahasa Arab sebagaimana yang dikatakan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala adalah hukumnya wajib. Yang dimana setiap kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang belajar bahasa Arab. Ustaz, belajar bahasa Arab sulit Ustaz. Ya. Belajar bahasa Arab itu sangat sulit. Banyak diantara teman-teman yang belajar bahasa Arab itu mereka kena penyakit. Penyakitnya mutafir. Ya kan? Kalau mutafir, mutah-mutah, mencret-mencret gitu. Karena memang belajar bahasa Arab itu memang harus mutah-mutah dan mencret-mencret. Cuma masalahnya mencret-mencret di situ maksudnya gimana? Antum harus bercapek-capek. Antum harus mendapatkan kesulitan, dan itu sunnah kauniyah talabatul ilm. Sunnah kauniyah menuntut ilmu itu harus sulit, Pak. Tidak ada orang menuntut ilmu itu enak-enakan tiba-tiba terus jadi seorang alim. Tidak ada istilahnya orang menuntut ilmu itu gampang kemudian terus tiba-tiba jadi ulama. Yaitu namanya ilmu laduni namanya. Ya kan? Ilmu yang tanpa belajar yang dikira itu adalah merupakan ilmu yang nafi. Enggak. Tidak ada satu ulama pun atau seorang nabi pun mereka untuk mendapatkan ilmu itu dengan tidur-tiduran, kemudian santai, kemudian dia nggak megang kitab, kemudian dia tak capek, kemudian tiba-tiba apa? Menjadi seorang alim. Itu tidak ada ceritanya di dunia ini. Kalau pengen seperti itu, ya nggak usah tinggal di dunia, Pak. Nggak usah tinggal di dunia. Kenapa? Karena sunnah kauniyah. Orang menuntut ilmu itu harus mencret-mencret dan muntah-muntah. Gitu. Harus capek. Gitu. Harus capek. Makanya jangan sampai muntafir itu menjadikan kita seperti yang kebiasaan orang-orang menuntut ilmu. Ustaz biasanya belajar bahasa Arab itu apa? Muntafir, mundur tanpa berita. Enggak. Tapi muntafir di sini memang kita harus punya penyakit itu, capek, letih. Ini wanita rahimani wa rahimakumullah. Makanya para anbiya dahulu ketika mereka dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala, mereka letih. Nabi Musa alaihi salam sampai berjalan berhari-hari untuk ketemu Khidir. Gitu. Sampai berjalan berhari-hari untuk ketemu Khidir untuk menuntut ilmu. Gitu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana dikasih ilmu sama Allah Subhanahu Wa Taala sampai keringetan, sampai lemes. Dan itu yang diceritakan oleh para sahabat. Kalau malaikat Jibril datang, maka apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merasa berat sampai keringetan kalau turun ayat. Dan itu yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan, Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan melemparkan kepadamu wahai Muhammad perkataan yang berat. Makanya butuh perjuangan. Kemudian para salafus saleh dahulu ketika mereka belajar, Imam Ahmad jalan dari Irak menuju ke kota Mekah. Itu jalan kaki. Ya. Alhamdulillah bapak-bapak apa sih goes. Ya. Ada yang subhanallah karek gas. Cuma megang gas gitu. Ada yang subhanallah cuma apa? Melewati pagar. Gitu. Warlot. Nah, ada yang cuma apa? Lewat pagar, nggak jauh. Gitu.
Tapi subhanallah, terkadang hati itu nggak digerakkan untuk apa? Untuk kuat di dalam perjalanan thalabatul ilm. Padahal cuma apa? Cuma buka pagar mencolot, ya belajar kan seperti itu. Tapi subhanallah pagarnya kok ketutup terus gitu. Tenang, ada juru kuncinya. Kan seperti itu. Maka ini walidillah rahimani warahimahullah jami'an. Nah, di kesempatan yang berbarokah ini, alhamdulillah, insyaallah kita akan mulai kembali untuk kita saling tolong menolong, Bapak-bapak. Duduknya kita di sini ini bukan saya tidak mengambil manfaat, saya mengambil manfaat. Dan Bapak-bapak juga mengambil manfaat karena duduknya kita di sini ini saling tolong menolong. Perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu perjalanan yang enggak mudah. Perjalanan yang berat. Syaitan enggak pernah henti-hentinya untuk menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Syaitan enggak pernah ada liburnya untuk mengganggu seseorang. Makanya kalau dulu saya pernah ingat ketika ada seorang santri minta libur, gitu. Dan itu diceritakan sama guruan, gitu. Kata beliau mengatakan santri sekarang subhanallah enak libur sebulan Allah. Maka kata beliau, kalau seandainya setan juga bisa libur juga, ya santri tak liburkan kan. Kalau semuanya setan itu gak ganggu libur juga, ada liburan seperti halnya santri sekarang, maka apa? Ya sekolah juga tak liburkan. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa? Peringatan, saling tolong menolong di antara kita. Kemudian nasihat itu harus terus-menerus ada. Harus terus-menerus selalu kita dapatkan di dalam apa? Di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka duduknya kita di sini Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya untuk kita saling tolong-menolong. Di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama saling belajar bahasa Arab. Makanya dahulu saya masih ingat. Dahulu teman-teman mungkin angkatan awal-awal, karena sekarang saya anggap ini angkatan kedua, Pak. Jadi angkatan awal-awal itu tahun 2001 nih. Ya, September 2021 itu angkatan pertama. Jadi angkatan kedua saya buka lagi ini 2025, berarti 4 tahun. Nah ini yang lama-lama ini sejak tahun 2021. Dan itu saya masih ingat Pak Sus ngomong sama saya. Kata Pak Sus, Ustaz kita kuat-kuatan sabar. Biasanya kalau nggak muridnya yang sabar, ustadznya yang nggak sabar. Gitulah Pak Sus. Saya bilang insya Allah Pak Sus, kita sama-sama minta tolong sama Allah untuk sabar. Alhamdulillah. Dari 2021 sampai 2024, sampai 2025 sekarang ini, alhamdulillah bapak-bapak yang belajar masih berjalan alhamdulillah. Meskipun dahulu ya kadang untuk liburnya dan sering liburnya gitu. Karena apa? Ya karena kadang yang itu muntaber balik lagi gitu. Kadang muridnya yang muntaber, kadang ustadznya yang muntaber gitu. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan, Allah Subhanahu wa taala jaga dan terus diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci dari itu semua yaitu apa? Bahwasanya kita belajar menuntut ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut ilmu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bukan untuk kita jadi ustaz, enggak. Ana mengajak antum semuanya untuk belajar bahasa Arab itu enggak pengen antum jadi ustaz, enggak. Tapi apa? Antum belajar bahasa Arab itu tujuannya untuk bisa memahami perkataan Allah. Perkataan yang diciptakan kita. Kita itu belajar bahasa Arab enggak terus cita-cita jadi ustaz, enggak. Saya juga dulu enggak pernah punya cita-cita jadi ustaz. Ya. Tapi subhanallah Allah Subhanahu wa taala perjalankan, kemudian dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala, ya bisa bahasa Arab, bisa memahami sedikit-sedikit dari firman Allah, dari perkataan para ulama. Itulah yang menjadi amanah bagi saya untuk apa? Untuk mengajarkan ilmu tersebut kepada bapak-bapak. Untuk bisa memberikan manfaat, untuk bisa apa? Saling memberikan manfaat di antara kita. Yang tujuannya sebenarnya insyaallah bi'illalillah. Karena Allah Subhanahu wa taala supaya kita apa? Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu suatu saat ketika apa? Ketika kita semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat, paling tidak kita bisa sama-sama gandengan tangan. Kita bisa sama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena
Kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang mereka berjalan saling mencintai, saling duduk-duduk, saling nongkrong bareng. Ketika di dunia pada hari kiamat itu mereka satu dengan yang lainnya itu akan bermusuhan, Pak. Kecuali siapa? Kecuali mereka yang duduknya, tempat nongkrongannya, tempat kumpulnya orang-orang yang mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kumpulnya kita semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala Pak, jadikan kita termasuk di antara orang-orang yang kita berkumpul untuk menjalin tolong menolong dan untuk membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar bahasa Arab ini buat yang teman-teman yang baru dan mengingatkan buat teman-teman yang lama supaya apa? Supaya ya ngafalnya nggak berat karena sudah mulai ngafal lagi. Teman-teman yang lama sudah masuk nahwu dan mulai Senin Kamis, gitu. Kadang bukan Senin Kamis lagi, Senin tok kadang. Kemarin awal-awal pas waktu setoran, masya Allah, pas waktu baca kasih kesempatan baca, masya Allah kebut-kebut gitu. Kereta api ekspres gitu. Tapi subhanallah masuk nahwu mulai ngapal lagi, wah ini Senin Kamis. Disuruh setoran seminggu minimal 3 kali, subhanallah. Besono yang cuma sekali seminggu. Ada yang sudah seminggu kadang hilang kadang muncul gitu. Ada yang seperti itu. Tapi apa? Ya kita saling mendoakan di antaranya. Dan itu butuh kekuatan hati untuk apa? Untuk senantiasa kita bisa istiqomah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, dan ini sebagai acuan kita. Kenapa kok kita harus belajar bahasa Arab? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, fa huwa ala nurin min rabbih, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ulaika fi dhalalin mubin." Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mataniya taksyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Zumar ayat yang ke-22 dan 23. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, fahuwa ala nurin min rabbih." Maka apakah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah lapangkan dadanya untuk mempelajari agama Islam? Ini tadi yang saya bacakan dalam surat Al-An'am. Allah kalau mau memberikan hidayah kepada seseorang, dada seseorang itu akan dilapangkan, digerakkan hatinya untuk mau belajar agama Islam. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, dan dia di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celakalah orang-orang yang hatinya itu keras, Pak. Hatinya itu qasiyah, hatinya itu mati. Hatinya itu keras dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalin mubin, kata Allah. Mereka berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu nazzala ahsanal hadits. Allah itu telah menurunkan sebaik-baik perkataan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kitaban, sebuah kitab mutasyabiha yang hampir mirip-mirip, mantaniyah yang terus diulang sama Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an, Pak. Allah Subhanahu wa taala katakan Al-Qur'an itu ahsanal hadits. Sebaik-baik perkataan itu adalah merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Al-Qur'an itu mutasyabiha, mirip-mirip isinya. Coba ceritanya Nabi Musa, di ayat ini ada, di surat ini ada, di surat ini ada, di surat ini ada. Kemudian apa? Mirip-mirip isinya. Kemudian diulang matanya, diulang-ulang terus sama Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuannya untuk apa? Taksya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, yang membuat gemetar kulitnya orang-orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau mendengar Al-Qur'an. Taksya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian apa? Kulit itu akan menjadi lemes. Kemudian hati mereka juga akan menjadi apa? Menjadi lemes. Karena apa? Mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan Al-Qur'an.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika hudallah." Itulah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yahdi man yasha, yang Allah berikan petunjuk kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa may yudlilillah fama lahu min had. Dan barang siapa yang disesatkan sama Allah, enggak akan ada orang yang bisa memberikan apa? Memberikan petunjuk. Ini menunjukkan kepada kita semua, rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya apa? Allah itu menurunkan Al-Qur'an itu ahsanul hadis, sebaik-baik perkataan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu adalah merupakan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk di dalam perjalanan kita menuju Allah ini ada yang namanya apa? Ada yang namanya petunjuk ke kanan, keluar. Coba kalau bapak-bapak sekarang, kan saya sering contohkan, bapak-bapak mau ke Surabaya atau bapak-bapak mau ke Purwokerto lah, nggak usah jauh-jauh. Kemudian apa? Kemudian bapak-bapak masuk tol. Di tengah jalan itu banyak sekali apa namanya jalan keluar. Gitu. Dari sini sampai ke Purwokerto atau dari sini mau ke Tegal itu kan banyak exit tol. Kan? Kemudian tulisannya bahasa Cina lah semuanya. Tulisannya bahasa Cina. Kira-kira kesasar. Kesasar. Gitu. Mau nulis, iki ketoknya Tegal ini. Enggak tahu dia apa? Jabon. Dikira ini sudah sampai Tegal, ternyata apa? Oh, ternyata kita jadi. Oh, tulisannya tulisan Cina, nggak bisa baca. Kalaupun bisa baca Cina, habis itu tapi nggak tahu maknanya. Nah, ini seperti itu Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk. Al-Qur'an itu petunjuk menuju surganya Allah, dan Al-Qur'an itu petunjuk menuju apa? Petunjuk supaya selamat dari nerakanya Allah. Kemudian apa? Kita ngaji, tapi nggak pernah mendapatkan petunjuk. Nggak pernah mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Gitu. Oh, cuma ngaji ya, gitu. Cuma ngaji saja, tapi nggak paham dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Sama Al-Quran disuruh lurus, kita belok kanan. Sama Al-Quran disuruh belok kanan, kita malah belok kiri. Udah mudah gitu. Maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kenapa kok kita itu harus belajar bahasa Arab? Makanya nggak ada para ulama itu. Mereka jadi ulama kalau mereka nggak belajar bahasa Arab. Gitu. Nggak ada satupun para ulama mereka jadi ulama yang mereka belajar bahasa Arab. Meskipun apa? Meskipun mereka orang ajam. Jangan dikira terus para ulama itu terus orang Arab semua. Gitu loh. Imam Bukhari saja itu bukan orang Arab. Loh, Imam Bukhari itu dikira orang Arab? Bukan, orang Bukhara. Gitu. Orang Bukhara yang sekarang itu orang mana? Uzbekistan, Tantan gitu. Ya kan? Itu orang-orang sana. Imam Bukhari, Imam Muslim, ya kan? Abu Dawud. Banyak para ulama itu bukan orang Arab, tapi mereka apa? Belajar bahasa Arab. Tidak usah jauh-jauh, Pak. Yang mungkin yang dekat zamannya dengan kita, Syekh Albani. Rahimahullah ta'ala. Coba kalau bapak-bapak dengarkan ceramahnya Syekh Albani, bagaimana lahjah beliau bahasa Arabnya? Oh, Syekh Albani bukan orang Arab, tapi apa? Belajar bahasa Arab dan luar biasa. Gitu. Sampai bisa meneliti hadis sebegitu luar biasa, sampai keluar silsilah hadis dhaifah, silsilah hadis shahihah. Ya kan? Itu kan begitu luar biasa Syekh Albani. Bagaimana juga para ulama yang lain di dalam belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena memang ini agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan bahasa Arab. Dan perlu kita ketahui, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang-orang yang mereka belajar bahasa Arab ini sebenarnya ini yang paling banyak diperangi. Ini yang paling banyak diperangi. Orang-orang itu belajar bahasa Arab dikira bahasa Arab itu adalah merupakan bahasa yang sulit. Bahasa Arab itu adalah merupakan bahasa yang sulit. Kemudian dianggap orang-orang yang mereka belajar bahasa Arab itu orang yang ketinggalan zaman. Coba sekarang belajar apa? Paling bapak-bapak bisik-bisik kalau belajar bahasa Arab itu. Belajar apa, Pak? Disuruh belajar. Tapi kalau belajar bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Inggris,
bahasa Spanyol, bahasa Prancis. Subhanallah. Belajar apa? Prancis. Pede Pak, gitu. Tapi subhanallah belajar bahasa Arab kenapa? Bisik-bisik gitu. Kalau belajar bahasa Arab itu kenapa? Kok bisik-bisik? Kenapa? Karena memang belajar bahasa Arab ini adalah merupakan pembelajaran yang apa? Yang dimana orang-orang yang mereka belajar bahasa Arab itu dibuat gaul. Dibuat apa? Dibuat supaya ya itu adalah seperti itu. Dibuat belajar bahasa Arab itu dibikin apa? Dibikin bukan sesuatu yang spesial. Nah, diturunkan mentalnya. Makanya kalau kita sebagai seorang muslim gak memperjuangkan ini, Pak, gak memperjuangkan ini, terus siapa yang mau memperjuangkan belajar bahasa Arab ini? Orang-orang mereka itu, orang-orang kufar, mereka itu betul-betul apa? Yuharibuna lughatan Arabiyyah. Mereka itu betul-betul memerangi bahasa Arab, Pak. Karena mereka paham. Kenapa? Kalau orang itu belajar bahasa Arab dan paham apa yang Allah turunkan, mereka akan menjadi orang yang beriman yang kuat, Pak. Mereka akan menjadi orang yang iman, yang punya iman yang kokoh. Makanya orang-orang itu gak pengen sampai keinginan mereka merusak bahasa Arab itu, Pak. Sekarang bapak-bapak maaf sih, Pak, di negara-negara Arab, Pak, saya itu kadang sedih. Mau ke Dubai, mau ke Saudi, ya kan? Bapak-bapak kalau mau bahasa Arab paling dikira apa? TKW, TKI. Itu Pak yang terjadi. Nah, akan dihormati bapak-bapak kalau mau bahasa Inggris di situ. Allahu Akbar, kamu itu tamu saya paling istimewa. Itu yang terjadi. Kenapa? Begitu luar biasa bahasa Arab ini apa? Diperangi. Sampai sebegitu luar biasa diperanginya, sampai di Arab sendiri itu kalau aku ngomong bahasa Arab, sudah aku dikira TKI, Pak. TKI. Tapi kalau aku ngomong bahasa Inggris, tamu ini orang umroh. Gitu. Bahkan yang saya sedihkan itu, karena kebetulan saya pernah kerja di sana ya. Kalau kita itu resepsionis semuanya, kita resepsionis, kemudian kita apa? Kita ngomong pakai bahasa Arab, gitu. Mau minta kunci, kemudian mau minta untuk dibersihkan, pakai bahasa Arab. Dia nggak begitu memperhatikan, tapi kalau bapak-bapak pakai bahasa Inggris, wih, begitu cepatnya mereka untuk merespon. Saya itu pernah jalan-jalan ke Dubai, gitu, karena ada tugas amanah ngantar tamu-tamu, gitu. Akhirnya apa? Ketika saya di Dubai, saya tahu ini orang-orang Arab, bukan orang-orang nggak Arab, orang-orang Arab. Di imigrasinya, di ininya, saya ngomong bahasa Arab, mereka jawabnya pakai bahasa Inggris. Saya sampai bilang, kamu itu orang Dubai? Iya, dari Dubai. Kenapa nggak mau bahasa Arab? Mereka nggak mau, Pak. Mereka lebih bangga dengan bahasa orang-orang kufar. Mereka lebih bangga dengan bahasa mereka yang bukan bahasa Arab. Ini adalah merupakan apa? Peperangan yang terjadi. Pengen bahasa Arab itu apa? Pengen bahasa Arab itu betul-betul gak dipahami oleh seseorang. Terus kalau bahasa Arab sampai sedemikian rupanya, terus siapa lagi yang mau memakmurkan bahasa Arab? Dan terus dipatri di dalam otak kita bahwasanya apa? Belajar bahasa Arab sulit, belajar bahasa Arab sulit, belajar bahasa Arab itu angel. Itu yang terus dipatri kepada kita. Makanya apa? Pendaftaran belajar bahasa Arab sedikit yang dapat. Meskipun apa? Meskipun nggak bayar, paling yang daftar ya grup segitu-segitunya. Tapi belajar bahasa Jepang, Mandarin dan lain sebagainya, luar biasa. Begitu banyaknya yang daftar. Bayar aja mau, Pak. Gitu. Bayar saja mau untuk belajar apa? Untuk belajar bahasa seperti itu. Nah, kadang kita itu dibukakan belajar bahasa Arab, belajar bahasa Al-Quran, ya kan? Itu pun kadang subhanallah, hadir nggak ya? Itu hadir sambil berpikiran, subhanallah, itu hadir nggak? Seperti itu. Maka inilah digelar lima makmur. Oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Adnan Ali Ar-Ridho ketika beliau menulis sebuah perkataannya, limadza yuharibuna al-lughatal arabiyyah, kenapa orang-orang luar itu memerangi bahasa Arab? Kata beliau, wa min khilali khibrati haula'il mujrimin wa quli tajarubihim ma'al islami wal muslimin. Kata beliau, Syekh Dr. Adnan Ali Ar-Ridho, beliau mengatakan dari sekian perjalanan
kecerdasan atau pengalaman orang-orang mujrim, orang-orang yang mereka ingin memerangi Islam, dan panjangnya percobaan mereka bersama orang kaum muslimin dengan Islam dan kaum muslimin itu, apa yang mereka dapatkan? Wajadu, mereka dapatkan apa? Anna min ahammi masadiri quwwatil muslimin tamassukuhum bi kitabillahi wa sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mereka dapatkan. Mereka itu tahu, Pak, kalau ternyata kekuatan kaum muslimin itu ada pada apa? Berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Itu yang ada. Mereka itu sudah tahu, Pak. Orang-orang kufar itu, orang-orang yang memusuhi Islam, mereka itu betul-betul paham kaum muslimin ini akan kuat. Kapan? Kalau mereka itu berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Wa tadabburihima, dan tadabbur terhadap Al-Quran dan Sunnah. Tadabbur terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ketika mereka tahu bahwasanya kekuatan kaum muslimin itu berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah, tadabbur dengan Al-Quran dan Sunnah, wa mumarasatihima fi waqi'il hayat, dan menerapkan di dalam kehidupan nyata, wa wajadu anna masdar hada at-tamassuk bil kitab wa sunnah amilani ra'isani, dan mereka dapatkan bahwasanya asal dari berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah ini itu ada dua, yaitu kata beliau yang pertama apa? Sidqul iman billahi wal yaumil akhir, jujurnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Kemudian yang kedua kata beliau apa? Al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab, Pak. Ini yang menjadikan orang itu apa? Menjadikan orang itu kuat di dalam berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah itu kapan? Ketika seseorang itu paham terhadap yang namanya bahasa Arab. Allati nazala biha al-wahyul karimu Qur'anan ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatimul anbiya'i wal mursalin. Yang ini adalah merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tujuannya mereka itu pengennya itu apa? Kita nggak belajar bahasa Arab. Tujuannya itu kita meninggalkan yang namanya bahasa Arab. Makanya kalau sekolah sekarang yang dipelajari maaf cuma bahasa Arab saja, kurang menarik. Makanya sekarang itu sekolah-sekolah itu apa? Sekolah-sekolah mahal, ya kan? Itu yang dipelajari bukan hanya sekedar bahasa Arab, bahasa Inggris, ya kan? Kemudian ono lagi bahasa Mandarin. Saya itu sampai ketemu, Pak. Saya ketemu sama Ketua Asosiasi Pendidikan Salafi se-Indonesia Raya. Saya ketemu, saya ngobrol sama Ustaz tertentu. Ini Ketua Asosiasi Salafi Pendidikan, ketemu. Dan biasa beliau sering ngobrol di dunia pendidikan. Ustaz, sampai aja. Iya, Ustaz. Dia ngobrol. Kita ini sekolah ini harus lebih maju. Majunya dari sisi mana, Ustaz? Kita ini harus bikin sekolah yang sekolah itu bukan hanya sekedar bahasa Arab, tapi kurikulumnya itu apa? Bahasa Mandarin. Kurikulumnya itu bahasa Inggris. Kurikulumnya itu bahasa Perancis. Jadi ada 4 bahasa yang kita pelajari di sekolah tersebut. Yaitu apa? Bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Perancis, dan bahasa Inggris. 4 bahasa. Anak bilang luar biasa. Untuk apa itu semua Ustaz, bahasa yang 3 itu? Itu yang menjual. Itu yang menjual. Oh, sekarang pendidikan dodolan. Ya kan? Iya mana? Jualan. Gak bisa dipungkiri kok. Ya. Itu yang menjual. Supaya apa? Supaya kelihatan akron, keren, KRN, keren. Kalau pakai bahasa Mandarin, makanya orang tua itu senang. Kalau apa? Kalau anaknya bangga, anakku sekolah di sini. Ini adalah sekolah unggulan dan lain sebagainya. Kenapa? Di sana ada bahasa Mandarin, bahasa ini. Dan ternyata bahasa Arab tidak bisa apa. Karena apa? Jiwa seseorang itu untuk belajar bahasa Arab ini, Pak, ya kan? Itu butuh dipaksa. Beda dengan orang mau belajar bahasa Inggris. Beda dengan orang belajar bahasa Mandarin. Beda seseorang mau belajar bahasa Perancis atau bahasa Jepang. Ada gangguan dari setan enggak? Enggak ada, Pak. Makanya lancar. Nah, enggak? Perbedaannya di situ. Orang mau belajar bahasa Inggris, mau belajar bahasa Mandarin, mau belajar bahasa apa? Di situ setan ada ganggu. Jangan kamu belajar bahasa Mandarin, jangan kamu belajar bahasa Inggris. Ada gangguan dari setan?
Tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena setan tahu. Itu tidak ada hubungannya dengan kebaikan. Tapi kalau antum belajar bahasa Arab, pertama kali antum sudah mau daftar, itu sudah terpikir, bisa nggak ya saya ya? Ya enggak Pak? Hah? Sudah terpikir gitu ya? Bisa nggak ya saya ya? Itu sudah terpikir. Makanya saya kemarin di grup saya bilang, apa yang harus disiapkan? Tidak ada yang perlu disiapkan, yang disiapkan itu hati. Mau apa enggak belajar? Gitu. Yang perlu disiapkan itu itunya. Tidak perlu persiapan macam-macam, nggak perlu persiapan uang juga nggak perlu. Tapi apa? Hati yang harus dia siapkan. Kenapa? Karena butuh untuk datang ke saung belajar. Untuk nyebrang dari pagar sebelah, ya kan? Untuk apa? Untuk goes dari rumah. Itu yang perlu disiapkan. Tidak perlu persiapan apa-apa. Kitab, insya Allah nanti saya akan bagi lagi di perjalanan. Karena saya minta ke teman-teman di Semarang lagi diproses untuk dikirim. Karena saya kira ada kawan mau datang hari ini, semalam ke Bekasi, padahal nggak jadi, sehingga akhirnya saya minta dikirim saja. Minta dikirim saja. Insya Allah dalam waktu 1 atau 2 hari, insya Allah kitab tersebut akan datang. Kitab Mukhtasar fi Ilmi Sarfi wan Nahwi. Nah, ini Bapak-bapak ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbedaan kenapa belajar bahasa Arab itu apa? Itu kok rasanya berat. Belajar bahasa Arab itu kok rasanya ini karena ada pengaruh lain, ada orang ketiga, ada makhluk ketiga ini yang banyak ganggu. Siapa? Seton. Dan kita banyak nggak sadarnya gitu. Kita nggak banyak sadarnya. Padahal seton itu ganggu. Udah tahu dibuka pendaftaran, wah seton itu sudah kelimpungan, Pak. Gitu loh, wah ini mau membuka hidayah ini bahaya ini. Itu seperti itu Pak seton itu. Makanya diganggu, orang-orang yang mau daftar pun diganggu gitu. Nanti pertanyaannya bisa apa enggak? Pak, urusan bisa sama enggak bisa itu bukan wilayah kita. Ini yang harus kita sadari. Yang saya harus pahamkan mindsetnya terlebih dahulu. Urusan bisa sama enggak bisa itu Pak, bukan urusan saya Pak, bukan urusan Bapak. Itu urusannya Allah. Kok Bapak kok tanya sesuatu yang itu urusannya Allah? Yang ngasih ilmu itu siapa Pak? Allah. Yang ngasih paham siapa? Allah kan? Jadi nggak usah ditanya. Kalau kita mau menanyakan perbuatannya Allah, yuk kita nggak ketemu nggak ada. Biarkan itu perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita itu apa? Ada wilayah kita, ada wilayahnya Allah. Wilayah kita itu apa? Belajar. Wilayahnya Bapak apa? Ngafal. Nah, itu wilayahnya. Wilayahnya apa? Datang ke majelis. Wilayahnya itu apa? Belajar, menuntut ilmu. Itu wilayah Bapak. Tapi di sana ada wilayah yang itu adalah merupakan wilayahnya Allah. Apa wilayahnya Allah? Kasih paham. Apa wilayahnya Allah? Dimudahkan, digampangkan sama Allah, dikasih bisa sama Allah Subhanahu wa taala. Itu wilayahnya Allah. Makanya kalau belajar bahasa Arab itu nggak perlu tanya, Ustaz nanti saya bisa atau nggak bisa. Itu pertanyaannya salah Pak. Pertanyaannya sudah salah itu. Karena pertanyaannya itu bukan bisa atau nggak bisa. Urusan bisa sama nggak bisa itu urusannya Allah. Jangan ditanyakan. Kalau kita memantaskan diri dan pantas untuk dipilih sama Allah, ya kita akan bisa dan dibisahkan sama Allah. Kalau kita nggak pantas untuk dipilih sama Allah, ya terus kita bukan putus asa, tapi apa? Terus menerus kita berjalan, meskipun nggak mudah. Wis pokoknya apa? Double disik, tahu double disik ya. Nakal aja dulu, yang penting aku setoran sama Ustaz, yang penting aku hadir, nggak usah baper dan nggak usah malu. Dan kita belajar itu nggak perlu apa? Nggak perlu melihat temennya, oh temennya sudah sampai di sini. Akhirnya apa? Makanya kemarin ada senior cari teman. Ada senior cari teman. Kenapa? Loh, ini melihat temennya sudah mulai sorot, sudah mulai di tengah-tengah, kemudian aku kok nggak mulai-mulai. Kan seperti itu. Baru mukadimah, akhirnya apa? Malu sendiri. Loh, itu namanya putus asa. Iya. Mulai saja. Kalaupun belum bisa, jalan aja. Pokoknya macam dablek gitu. Nanti kalau kita sudah pantas sama Allah Subhanahu wa taala, ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Pak Imam Nasai, Pak. Bukan Imam Nasai, Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai itu imam dalam ilmu nahwu dan sorof. Imam Al-Kisai itu belajar dari muda. Itu belajar ilmu nahwu sama sorof. Itu belajar dari muda sampai rambutnya berubah. Itu tidak mudah-mudah Pak.
Nggak mudah-mudah, nggak paham-paham. Ya, sampai hingga akhirnya suatu saat beliau putus asa, aku wis tuwek gitu, rambut sudah mulai berubah. Alhamdulillah rambut Pak Kadel juga masih hitam, masih kelihatan gagah, ya. Masih bisa gitu. Bisa apa itu? Kan seperti itu subhanallah. Imam Al-Kisai itu belajar, akhirnya putus asa, wis lah saya pulang, saya nggak jadi menuntut belajar bahasa Arab, muntabir Pak. Ya, kalau bahasa sekarang muntabir. Subhanallah, di tengah jalan melihat ada air cetuk sampai batu tersebut jadi cekung gara-gara air. Satu tetes Imam Al-Kisai. Mosok iya, batu yang begitu keras itu dengan air yang lembut saja ini bisa cekung lama-lama. Mosok hati kita terus dikasih sama Allah Subhanahu wa taala nggak dibukakan. Akhirnya apa? Imam Al-Kisai bismillah saya tak belajar lagi. Subhanallah. Belajar dibukakan sama Allah Subhanahu wa taala pintu ilmu. Akhirnya apa? Jadi imam di dalam ilmu nahwu. Itu Imam Al-Kisai ceritanya seperti itu. Makanya apa? Enggak usah pusing-pusing. Kalau mau melihat yang sepuh-sepuh Pak Sarodi itu jenggotnya sudah putih Pak Sarodi. Dari awal sudah setoran mukadimah, ya petak-petok ya biasa. Saya juga nggak marahin kok. Dia paling cuma ditegur, Pak, bacanya seperti ini. Apalagi Pak Sus gitu. Pak Sus itu subhanallah. Ya. Sampai saya marahin, ini Pak Sus ya. Saya marahin, saya ini. Pak Sus, bacanya bukan seperti itu. Pelan-pelan Pak Sus. Sudah cukup Pak Sus, jangan banyak-banyak setoran. Sampai seperti itu tanya sama Pak Sus pengalaman. Saya marah-marahin. Tapi alhamdulillah tidak apa-apa Pak. Karena apa? Pak Sus tahu bahwasanya apa? Saya marah tersebut bukan karena saya pengen menyudutkan beliau, tapi pengen kebaikan buat beliau. Makanya apa? Akhirnya kekuatan sabar. Alhamdulillah sampai sekarang sabar. Sekarang sudah masuk nahwu. Sudah masuk nahwu. Perjalanan itu inilah yang harus kita bangun. Maka belajar bahasa Arab itu kauniyahnya itu tidak mudah. Kauniyahnya berat. Memang harus apa? Butuh perjuangan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjaga agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas, kalau kita jujur di dalam perjalanan ini, Allah Subhanahu wa taala akan tolong. Allah Subhanahu wa taala akan tolong. Dari sekian teman-teman murid ya, teman-teman yang sudah belajar, subhanallah, ada yang dari nol betul itu juga ada. Ada yang dari nol betul belum bisa apa-apa, itu juga alhamdulillah ada. Ada yang subhanallah sudah belajar kitab nahwu ini, itu juga sudah ada. Suruh praktek baca, bingung gitu. Akhirnya apa? Wis balik lagi, mulai dari awal lagi. Itu juga sudah ada. Makanya apa? Kita di sini tujuannya untuk tolong-menolong. Tujuannya untuk saling apa? Untuk kita saling bareng-bareng. Bapak-bapak, tujuannya untuk belajar bahasa Arab, dan saya dengan mengajarkan ini semuanya kita tujuannya satu, ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukadimah di dalam insyaallah di dalam pertemuan belajar bahasa Arab. Dan saya ingatkan bahwasanya belajar bahasa Arab yang insyaallah akan kita jalankan ini itu jadwalnya pagi sama malam. Kenapa? Karena saya sama kayak bapak-bapak. Saya juga punya amanah keluarga yang dimana saya juga harus cari maisha. Saya juga sama kerja, berangkat seperti halnya jam kantoran seperti itu. Dan pulang sebelum maghrib. Jadi insyaallah pagi kita ketawa gitu. Hanya sama-sama kantoran. Saya satu kantor sama beliau. Jadi pagi habis subuh, alhamdulillah, monggo silahkan yang mau setor di sawah belajar sebelum berangkat kerja. Ya. Kalau mungkin kayak Pak Agus pagi sibuk untuk menyiapkan dagangannya, nggak bisa pagi. Ada beberapa teman-teman yang datang pagi, maka insya Allah bisa setoran habis maghrib. Kan seperti setoran habis maghrib. Dan seminggu minimal 3 kali. Ini anak ingatkan kepada yang lama-lama, Pak. Yang lama-lama subhanallah, biar yang lama-lama ini juga semangat gitu kan. Jangan cuma pas waktu baca saja, subhanallah. Seminggu saya dikejar-kejar Pak, pas waktu baca itu saya dikejar-kejar. Sat setoran, membaca gitu. Pas sekarang subhanallah giliran mulai ngafal,
pada kemana? Biasanya pagi itu sampai 10 orang, 11 orang, ini 6 orang, 7 orang. Ini kemana? Yang 5 mau mulai kabur-kaburan. Maka ini insya Allah jadwal, jadi insya Allah mulai besok habis subuh, dan bagi teman-teman yang belum dapat kitab, insya Allah nanti akan dimulai ketika sudah dapat kitabnya. Sebenarnya sudah ada kitab di rumah, ada 5 atau 6. Nah sisanya itu yang kurang itu ada masih di perjalanan. Kemudian hari Ahad. Nah hari Ahad ini menyesuaikan jadwal ya Pak. Kadang pagi, kadang sore. Cuma secara umum jadwal sorenya itu selain minggu ketiga. Karena minggu ketiga ada Ustaz Abidi, sehingga saya harus jemput beliau, harus menemani beliau. Sehingga kayak sekarang minggu ketiga itu di pagi hari, biasanya habis asar sampai lanjut sampai selesai. Nah, jadi hari Ahad tolong diluangkan waktunya, untuk apa? Untuk belajar. Karena di situ itulah sebenarnya untuk apa? Untuk jaga hati bapak-bapak semuanya. Karena di situ itu adalah merupakan vitaminnya. Kalau belajar bahasa Arab saja Pak, itu teori ya, seperti itu. Itu teorinya. Tapi apa? Vitamin yang saya pengen kasihkan itu apa? Vitaminnya itu supaya bapak-bapak supaya tetap istiqomah, supaya tetap kuat di dalam perjalanan thalabatul ilmnya. Itu kapan? Itu ketika hari Ahad sore. Kenapa? Di situ kita belajar kaifa tatahammas talabul ilmi syar'i. Bagaimana supaya kita tetap semangat di dalam belajar ilmu syar'i. Itu perjalanan para ulama terus diajarkan kepada kita supaya kita terus mendapatkan apa? Supaya terus kita mendapatkan nasihat dan kuat di dalam perjalanan ini. Dan insya Allah karena ada teman-teman yang baru, jadi insya Allah nanti akan pelajaran tambahan, yaitu apa? Pelajaran adab thalabatul ilm. Karena kuatnya seseorang di dalam perjalanan ilmu itu disebabkan karena adab thalabatul ilm. Kita harus kuat di dalam adab thalabatul ilm, dan insya Allah itu juga akan kita ajarkan baik secara mingguan, rutinan, atau insya Allah nanti di bulan Mei kita menyempatkan waktu untuk kita itu kemarin ada setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali kita jalan-jalan. Jadi jalan-jalan, touring bareng atau naik mobil, kemudian kita daurah di sana untuk menyelesaikan kitab atau membahas sebuah kitab, dan biasanya baik di villa ataupun di camping seperti itu. Dan sudah berapa kali? 3 kali, alhamdulillah. Sudah 3 kali menjalankan tersebut. Alhamdulillah campingnya atau berada di villanya diisi dengan ilmu, setoran, merojaah, kemudian pengalaman teman-teman yang lama, bagaimana mereka mendapatkan kesulitan, bahkan sampai ya situ tadi mentret kan seperti itu kan setorannya. Tapi alhamdulillah dengan seperti itu akhirnya kita termotivasi untuk kita mau belajar bahasa Arab. Itu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu saya sampaikan bahwasanya kitab Mukhtasar fi Ilmi Shar'i wan Nahwi, kenapa saya memilih ini? Mungkin teman-teman yang baru pengen tahu kenapa kok saya memilih kitab Mukhtasar fi Ilmi Shar'i wan Nahwi. Yang pertama, rahimahullah, kitab ini ditulis oleh Ustaz Abizi rahimahullah taala, tujuannya untuk pembelajaran. Dan dalam satu kitab ini itu sudah lengkap sorof sama nahwunya. Yang dimana biasanya sorof itu kitab tersendiri, nahwu itu kitab tersendiri, ya kan? Nah, mukhtarot sama Ustaz, mukhtarot juga dikumpulkan seperti itu antara sorof sama nahwu. Cuma bedanya mukhtarot sama mukhtasar ini, kalau mukhtarot bahasa Indonesia Pak, jadi ada bahasa Indonesianya, saya nggak mau. Nah, di sini ini semua bahasa Arab, semuanya full bahasa Arab, tidak ada bahasa Indonesianya plus, gitu. Ini sama delok ini, sama semuanya delok ini, itu langsung dipikir apa? Dipikir kayak umat mendasar. Ini bahasa Arab semuanya. Tapi apa? Saya pengen memaksa bapak-bapak untuk belajar bahasa Arab. Saya pengen maksa bapak-bapak belajar bahasa Arab. Kita mau belajar bahasa Arab, belajarnya pakai bahasa Indonesia. Enggak, tapi kita apa? Belajar bahasa Arab ya dengan bahasa Arab. Diterjemahkan satu dengan apa? Dengan artikan, bapak-bapak artikan satu-satu, aflaha apa artinya, ini apa artinya. Nah nanti lama-lama kalau ini sudah budak,
gitu kan? Nanti lama-lama semakin bersih. Semakin terakhir semakin bersih, semakin terakhir semakin bersih. Kenapa? Karena namanya kosakata itu akan terus-terusan diulang, terus-terusan diulang. Akhirnya semakin nyantol, hingga akhirnya sampai terakhir ini sudah nggak ada tulisan catatan lagi. Bapak tinggal baca langsung seperti ini. Seperti itu tujuannya. Tapi juga jangan dibikin skripsi. Kadang kita menerjemahkan itu nggak ditulis di atas kosakatanya, tapi apa? Dibikin buku baru, ditulis semuanya apa yang diterjemahkan. Nah ini namanya bikin skripsi. Akhirnya nggak bikin pintar, nggak bikin pintar. Bagaimana cara bikin pintar? Nah bikin pintar ini ditulis satu-satu seperti ini. Ini buku istri saya Pak, karena saya juga nggak punya mukhtasar. Ini mukhtasar istri, karena istri juga sama Pak. Jadi istri saya sudah saya paksa, meskipun dia sudah selesai mukhtarot, lulusan Al-Qur'an, kemudian juga selesai mulakos, saya suruh paksa, saya suruh belajar untuk ini lagi. Kenapa? Tak suruh baca kitab, ternyata sudah sama. Peletak-peletuk, saya bilang, wah ini sudah selesai mukhtarot sama mulakos saja, itu masih peletak-peletuk. Secara teori kuat, tapi karena nggak pernah praktek. Makanya di dalam kitab mukhtasar ini pengennya teori plus praktek langsung jalan. Jadi bukan hanya sekedar teori. Betapa banyak biasanya bapak-bapak belajar nahwu sorof itu praktek. Teori. Jadi teorinya isim, teorinya fi'il, teorinya ini. Bapak-bapak suruh ngapal, suruh ini, tapi nggak pernah dipraktekin. Akhirnya apa? Ketemu sama kitab gondol. Oh kok gondol tenanan? Belas dari rambutnya belas gitu. Ini botak namanya, nggak digundul ini. Nah, kalau kita belajar ilmu teori plus praktek, akhirnya apa? Oh kita semakin mudah sedikit. Oh ternyata penggunaannya seperti ini. Oh ternyata penggunaan teorinya seperti ini. Oh ternyata penggunaannya seperti ini. Ini tujuannya kenapa kok kita belajar ilmu mukhtasar ilmu sharhi wa nahwi. Kemudian tujuan yang lain, yang Ustaz Abdi yang Allah Taala menulis kitab mukhtasar ini secara tertib jurmiyah. Secara tertib ini adalah merupakan tertib jurmiyah. Jadi makanya setelah belajar ini praktek balik lagi ke jurmiyah. Tapi apa? Hanya hafal dan i'rab jurmiyah. Jadi jurmiyah itu disuruh untuk di i'rab. Makanya saya bikinkan kurikulum Pak. Nah, saya sampaikan ke teman-teman yang lama, kurikulum kita itu bukan kurikulum setahun 2 tahun. Kurikulum kita itu kurikulum hayat, kurikulum hidup Pak, seumur hidup. Kita insya Allah belajar sampai kita meninggal. Sampai kita meninggal, kita pengen dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita thalabatul ilm. Dan itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam sebuah hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dia keluar menuntut ilmu itu apa? Kan jihad fisabilillah. Seperti apa orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menuntut ilmu. Apakah kita nikmat, Pak? Kita punya ta'ahud, kita punya perjanjian dengan Allah. Ya Allah, saya dari sekarang saya menjadi seorang penuntut ilmu. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Alhamdulillah ada beberapa teman-teman yang sudah Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Dan ketika belajar mukhtasar ini, Pak siapa itu Pak? Yang kita jenguk itu Pak? Pak, yang orang MGT. MGT ya, Pak Beni. Nah, Pak Beni. Ya, beliau subhanallah. Beliau itu ketika itu saya masih mondar mandir ke puncak, beliau setoran. Beliau setoran lewat telepon ke saya. Kemudian akhirnya ada 1-2 hari nggak setoran, akhirnya ternyata beliau sakit. Dan ternyata beliau itu masih setoran dalam keadaan tubuhnya sudah bengkak karena sendiri. Masih setoran. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya wafatkan. Dan kita bersyukur beliau dalam keadaan thalabatul ilm, dalam menuntut ilmu dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sebuah kenikmatan yang paling nikmat kecuali apa? Kecuali kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita baik, dalam keadaan kita menuntut ilmu. Makanya kurikulum yang kita jalani ini adalah merupakan kurikulum kehidupan. Kurikulum sampai kita meninggal dunia. Ini tidak ada hentinya. Bukan terus 2 tahun, 3 tahun terus kita jadi ustaz. Tidak. Makanya saya sampaikan dari awal, kita belajar bahasa Arab bukan untuk jadi ustaz, bukan. Tapi supaya kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Dan insya Allah nanti kalau kitabnya sudah ada, nanti insya Allah saya bagi-bagi seperti itu.
dan sepertinya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nggak kenal kalau nggak sayang, nggak sayang kalau nggak kenal kan seperti itu. Ada beberapa wajah-wajah baru saya juga belum banyak kenal, dan mungkin bapak-bapak mengenal saya juga hanya sekedar Ustadz isi kajian, mungkin supaya lebih kenal Pak. Nama saya itu Ahmad Ridhowi Pak, saya itu dari Banyuwangi, asalnya Banyuwangi, tapi ada campuran Madura Pak. Nah, jadi saya ada campuran Maduranya, tapi saya nggak pernah tinggal di Madura. Alhamdulillah saya punya rumah di Mutiara Insani Pak. Saya punya rumah di Mutiara Insani, dan saya punya rumah juga di mana? PL3, karena alhamdulillah Allah kasih amanah 2 Pak. Jadi cuma itu nggak harus dicontoh ya Mas. Diamalkan Pak. Dicontoh menuntut ilmunya saja. Dicontoh menuntut ilmunya saja. Alhamdulillah saya di Mutiara Insani dan di Permata Lagina 3. Saya belajar sama teman-teman macam-macam, sebenarnya perjalanan ini luar biasa. Alhamdulillah saya belajar di mana? Awalnya belajar di PTI di Nurul Ihsan, ngajari teman-teman dari yang jumlahnya banyak jadi sedikit, jadi banyak lagi. Alhamdulillah, ya alhamdulillah berjalan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala hingga akhirnya saya diminta untuk ngajar di Al Ihsan bersama teman-teman yang lain. Dan subhanallah ternyata hingga akhirnya saya pindah ke rumah, ke rumah. Hingga akhirnya berjalan, alhamdulillah, dan terpikir saya untuk tempat belajar yang jauh lebih kondusif, yang bisa dijadikan satu dan dijadikan tempat buat antum semua sebagai rumah kedua. Kalau di rumah nggak dibukakan pintu, karena mungkin kan, wah ini waktunya liburan malah dibuat ngaji terus. Ada yang seperti itu, ya kan? Waktunya liburan, pengennya bersama keluarga. Kita ajak keluarga kita untuk sama-sama sadar kalau perjalanan kita, kebahagiaan kita bukan kehidupan dunia. Kehidupan kita adalah merupakan kehidupan surga. Ya kan? Kalau mau senang-senang, jangan di dunia gitu. Kalau mau senang-senang, mau gandengan tangan, mau istilahnya mau duduk ngobrol enak, nanti kita sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah nggak ada gangguan, insya Allah. Kalau sekarang gangguannya masih banyak kan seperti itu. Makanya itu yang harus kita sadarkan juga. Karena alhamdulillah ada beberapa teman-teman yang kok waktunya liburan dibuat ngaji, dibuat belajar, terus saja ke sawah belajar, terus saja ke rumah Ustaz Ridhowi. Sama Pak, saya juga seperti itu. Apalagi saya punya 2 kos. Kan istri juga sama. Yang samanya nama-nama sama-sama wanita kan seperti itu. Kadang istri juga ngomong, Mas, kapan sih waktu buat saya? Saya cuma jawab, waktu buat kamu nanti insya Allah di surga. Gitu kan? Ya kalau kamu mau, ya sama-sama kita berjuang di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang harus kita kuatkan dari sekarang. Karena perjalanan ini perjalanan yang penuh dengan rintangan. Harus capek, harus luar biasa mengorbankan waktu kita. Kita harus mau direndahkan sama ilmu. Kita harus mau direndahkan sama ilmu. Kalau kita nggak mau, kalau kita masih nggak mau direndahkan sama ilmu, kita nggak akan pernah dikasih ilmu sama Allah. Ketika ilmu menuntut kita untuk kita harus bangun malam, makanya para ulama dahulu itu Pak. Para ulama dahulu, mereka itu sangat mau direndahkan sama ilmu. Disuruh bangun malam untuk belajar, para ulama belajar. Bahkan Imam Syafi'i bangun malam sampai nggak tidur semalaman. Syekh Albani, bagaimana ceritanya? Mau direndahkan yang namanya ilmu, itu loh. Jangan kita yang ngatur ilmu. Kita ini sekarang masih banyak ngatur ilmu, bukan ilmu yang ngatur kita. Ya maka kita itu, ya saya mau belajar terserah saya nggak mau belajar ya Ustaz, kita tak taruh. Kan seperti itu. Namanya kita belum bisa merendah terhadap yang namanya ilmu. Tapi kalau kita sudah bisa direndahkan sama ilmu, ilmu menuntut kita, sudah ngajak kita waktunya belajar sekarang, apapun kegiatan kita, tak taruh dulu. Saya ini waktunya ilmu. Ini waktunya ilmu. Mau direndahkan ilmu, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala akan memilih kita, dan disitulah Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong kita. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu mungkin sedikit dari perkenalan dari saya pribadi. Kalau lulusan, mungkin ada sebagai bapak-bapak tanya lulusan mana dan lain sebagainya. Saya alhamdulillah pernah diperjalankan sama Allah untuk belajar di Yaman. Dan alhamdulillah juga pernah diperjalankan di kota Madinah belajar di
UIN Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan ilmu yang nafi kepada kita semua. Itu mungkin dari saya, dan mungkin saya minta teman-teman untuk memperkenalkan diri ya satu-satu ya supaya saya kenal namanya. Jadi saya panggilnya enak Pak, enggak Pak gitu. Jadi masuk Pak Abbas, nah, seperti itu. Barakallahu fiikum. Mungkin itu dari saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahu wa bihamdihi, dan mungkin dimulai dari Pak D. Karena sebelah kanan saya. Ini ciri sini aja. Ciri lah. Ciri sini kalau apa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, sebenarnya saya sedang perkenalkan, nama saya kalau di kantor itu dipanggilnya Pak Sartana, tapi kalau di kedudukan kayaknya Sartono. Kalau sebelumnya biasa dipanggil Pak D, karena termasuk tua di sana. Saya diberikan amanah untuk bekerja di pemerintahan di Kementerian Pendidikan yang dulu Kemendikbudristek, sekarang menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian sebenarnya ini sebuah cita-cita yang sudah lama terkubur sebenarnya, tapi ternyata mudah-mudahan dengan bersama teman-teman semuanya saya bisa belajar bahasa Arab ini. Saya agak tersentuh kemarin saat saya menyambut tamu dari negara Mesir, dan di saat mereka ngobrol dengan bahasa Arab, saya hanya terpengong saja. Untung ada penerjemahnya, sehingga di saat dia ketawa saya belum ketawa, tapi dari saat diterjemahkan saya baru ketawa. Di saat diterangkan sedih, dia kok sedih kenapa? Tapi ternyata setelah diterjemahkan saya baru sedihnya belakangan. Itulah yang mungkin membuat saya untuk nanti insya Allah mohon bimbingan dari Ustaz Badawi. Walaupun Ustaz Badawi ini jauh lebih muda dari saya kayaknya, tapi secara makom ilmunya saya insya Allah nanti mohon bimbingannya dan bersama teman-teman. Alhamdulillah saya istri sudah satu, kemudian anak 3, dan tinggalnya di perumahan Pesona Jatimulya, Jalan Jampang. Mungkin yang satu perumahan dengan Pak Komandan saya ini, ya komandannya perumahan. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal. Saya tinggal di Mutiara Insani. Ya, Pak Rizal di barisan depan, tengah apa belakang Pak Rizal? Belakang Pak di klaster. Ini sendiri belakang Pak. Oh belakang, iya. Soalnya nggak jarang kelihatan. Aman. Jadi motivasi untuk ikut belajar bahasa Arab tuh sadar sih, selama ini dari kecil sampai besar baca bacaan sholat atau baca Quran itu kurang memaknai
hatinya gitu. Jadi nggak tahu, dia hanya sekedar kayak ritual aja. Ya pengen lebih bisa apa ya? Ya tadi disebutkan bergetar gitu hatinya saat kita baca Quran. Ya terus untuk pekerjaan apa aja sih, nggak banyak, jadi dari ojek gitu, terus hari jualan juga, sekarang juga jadi teknisi AC. Alhamdulillah udah 4 tahun ini itu bekerja. Semoga Allah mudahkan melalui ilmu. Ya, sekian aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa, tinggal di sebelah. Semoga Allah mudahkan biar bisa nyebrang Ustaz ya. Di blok J9, kebetulan yang di belakang. Oh iya. Masya Allah diperjelasin ini. Emang kalau di belakang apa? Ada di depan. Ustaz di depan. Motivasinya mungkin insya Allah mudahkan ya untuk menuntut ilmu bahasa Arab ini Ustaz. Sudah beberapa kali sih Ustaz sebenarnya untuk bahasa Arab, cuman ya itu tadi muntaber, bekerja di PT Gempal Pemadaya Gangsaan 2, mungkin sama Ahujang sama Randa, cuma beda gaji kayaknya. Oh, beda yang beliau berarti. Ya, beda. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Mantap ini. Bos you. Perkenalkan, nama saya Abbas dari Seberang Bulan. Barat ini makin ramai. Ya, pekerjaan. Terus motivasi belajar barangkali ingin mudah-mudahan sampai kapan usul di majelis ini gitu sampai selesai masuk surga. Itu aja barangkali yang saya pekerjaan. Silahkan. Kenalkan, nama saya Yusuf. Tinggalnya di Nirwana 2 Residen, itu daerah Mas 3, Jokorland. Ada kiri, bintang, kanan ada. Jadi ini dekatnya ke Dewan Dakwah, belakangnya. Anak udah 5, istri 1. Tahu sini dari mana? Dari Bang Rudi Bedu. Oh, bukan. Pak itu senior Pak. Senior. Teman di kerjaan nih Pak. Iya. Enggak bukan teman kerjaan, teman main aja. Ngaji. Alhamdulillah. Ya motivasi belajar sini dulu pernah belajar gitu. Nah, udah mulai agak-agak lupa gitu, makanya pengen meroja kembali, menguatkan dan mendalami lagi. Semoga Allah mudahkan. Aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Kalau nama lengkapnya ini sih kayaknya miris ya, Wahyu Priatin kalau. Jadi orang Jawa. Jadi pas saya nanya kenapa sih Priatin gitu kan, mama saya bilang karena bapak kamu tidak perlu jawab. Lebih kurang seperti itulah. Jadi teman pendidikan saya dulu di Panti Asuhan Muhammadiyah Purwokerto. Jadi saya dulu kelas 5 SD sampai lulus SMK di Panti Asuhan Muhammadiyah. Jadi kalau bapak-bapak pernah lihat di Panti Asuhan, kasihan, memang benar kasihan. Latar belakangnya rata-rata tuh kalau nggak yatim anak terlantar gitu. Nah terus akhirnya saya selesai dari Panti Asuhan tuh merantau ke Bekasi. Pernah bekerja di timbangan digital Sartorius, mungkin pernah melihat. Kemudian pernah di Kimia Farma Pulau Gadung sebagai purchaser ya, purchasing mungkin bahasa mengenalnya. Kemudian
setelah itu mengundurkan diri ya dari itu dunia pekerjaan profesor itu. Kemudian akhirnya mengenal ini dari beliau, ini Pak Muhari, alhamdulillah. Jadi pas posting di WA saya baca ada informasi belajar bahasa Arab gitu. Jadi saya pun menganggap bahwa pentingnya orang men-share ya, men-share ketika punya kegiatan di-share, siapa tahu teman tertarik gitu. Alhamdulillah saya tarik mudah-mudahan menjadi pahala buat beliau juga. Amin. Kemudian alhamdulillah sudah menikah, istri saya orang dari seberang, orang Riau, kebetulan saya orang Cilacap. Saya tinggal di Jalan Sagong, itu dari Akena lurus ada pemancingan di seberang kanan jalan Garagan, dekat sama Dempul Mobil lah kira-kira, itu di perkampungan. Dan motivasi saya belajar di sini semoga benar-benar bisa tadi yang seperti disampaikan Ustadz, meninggal dalam thalabul ilm. Dan mungkin juga jamaah dari Nurul Ihsan pernah terganggu waktu yang habis sholat maghrib. Saya kasih tahu tadi ada mau terjadi pencurian sepeda motor, mungkin pernah ingat kalau yang menyampaikan. Jadi maghrib saya menjaga kendaraan itu karena betul ada 4 orang yang sudah siap mengambil motor-motor jamaah Nurul Ihsan. Jadi kalau pernah ada yang wah apa nih gitu kan, itu saya nyampaikan karena saya jagain waktu itu. Dan saya sempat ngomong ke tim DKM kalau bisa mah ada yang jaga atau enggak pintu ditutup. Tapi kenyataannya memang kayaknya setiap maghrib menjadi sarang untuk para maling itu untuk mengambil motor. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya jika banyak kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih, baju merah. Ini. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Henry, tinggal di PTI 1, tepatnya di Jalan Yoro 4. Untuk asli saya asli orang Seberang, orang Pagar Alam. Kalau nggak tahu Pagar Alam itu perbatasan Bengkulu Palembang. Jangan bebas. Terus untuk motivasi belajar di sini, insya Allah agar bisa meningkatkan kualitas kita dalam agama Islam, benar-benar bisa memahami petunjuk-petunjuk yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja dari saya. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan mencari taksi. Asik, cakep. Agar bisa pulang dengan nyaman. Demi memiliki teman sejati dan koneksi. Mari kita perkenalan hari ini. Cakep. Bismillah. Ustaz mohon izin agak kencang suaranya cuma karena sudah biasa di lapangan. Nama Ana Muhammad Jelani, biasa dipanggil di lingkungan kami itu Bang Jai atau disingkatnya Bajai. Tapi jangan Bajai ya, Bang Jai aja nggak apa-apa, Jai lagi. Kebetulan kami keluarga besar NU dan Muhammadiyah. Sedikit cerita, kami itu dapat hidayah untuk kenal sunnah itu cocok. Kami terpuruk, akhirnya kami dapat teman alhamdulillah hingga saat ini kami insyaallah istiqomah.
dari dikenali oleh PNS Digital satu. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan mohon doa agar saya bisa istiqomah. Alhamdulillah sudah berjalan waktu kurang lebih dari 2007 sampai sekarang. Kami kenal sunnah, alhamdulillah hingga saat ini kami dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah dari keluarga kami pun sudah beberapa yang ikut kajian-kajian sunnah. Mudah-mudahan Allah kuatkan kami, istiqomahkan kami di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kami juga di lingkungan pesona ada beberapa jamaah sunnah, ada Pak Ishartana dan rekan-rekan beberapa tetangga juga yang turut bantu kami ikut ke kajian-kajian sunnah hingga saat ini. Dan kami dipertemukan, masya Allah, orang-orang luar biasa, baik-baik dan banyak memberikan manfaat untuk kami. Alhamdulillah kami juga diamanahkan putra ada 3 bulan kemarin. Syukur kami dikasih, alhamdulillah kami diberikan anak ketiga laki-laki kembali di usia 2 bulan sekarang, baru kemarin. Terus kami juga diberikan amanah Ananda Muhammad Jawaban lulus di Kemha dengan Abdul Haq. Kami konsultasi ke Ustaz, alhamdulillah lulus, dia masuk di Tahfiz Quran. Mudah-mudahan salah satunya itu yang mendorong kami untuk motivasi belajar Al-Quran. Dan saat ini kemarin sholat sunnah kami sholat di rumah, saat itu kami tidak sempat kalau pulang dari kampung. Kami jadi imam, kami koreksi sama dia sampai Jafra dikoreksi, dan akhirnya kami konsultasi ke teman-teman, ya udah ikut belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kami untuk keluarga kami menjadi lebih baik. Dan kami diamanahkan bekerja di instansi pertahanan negara. Kebetulan kami di markas besar Angkatan Darat di Veteran Jakarta Pusat. Mungkin itu saja. Mohon maaf sedikit curhat. Mudah-mudahan jadi motivasi saya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ke depan. Lewat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Slamet Suharjo atau Abu Rafi. Alhamdulillah saya saat ini sudah diberikan istri 1 dan anak 6, dan alhamdulillah mungkin saya yang paling kaya di rekan-rekan ini, cucu saya sudah 10 dari 3. Saya tinggal di BTN Jatimulya, tepatnya di Jalan Cemara 1 dekat Masjid Raya Jatimulya. Saya lahir di Jogja, teman besar di Jakarta, jadi agak malu diajak bicara bahasa Jawa itu rasanya kasar. Mohon maaf. Mungkin, dan alhamdulillah saya saat ini sudah pensiun dan pernah di perusahaan di telekomunikasi Indonesia dulu di Jakarta Timur. Dan walaupun sempat beberapa kali tidak di lokasi lain. Demikian Ustaz dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Irfan, IRF Akan. Biasanya rata-rata Irfan, kali saya nggak tahu dari namanya orang Jawa, jadi Irfan yang apa gitu, dari tangganya
Ya Pak, kegiatan sehari-hari saya itu di Kemang Pratama ngajar Pak, ngajar tapi dari dulu sampai sekarang masih SD terus juga pernah naik-naik. Udah 22 tahun masih SD itu di Al-Azhar Kemang Pratama. Alhamdulillah saya di Boboto Pak. Iya sampai Boboto. Nah dulunya saya di Kemang Pratama, kemudian pindah ke Rawamangun 12 tahun. Alhamdulillah kembali lagi ke Kemang Pratama dan sekarang lebih dekat, jadi mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan dimudahkan Allah SWT nanti bisa sekolah terus. Kayaknya kalau dulu kan pulang di maghrib kan jam 4 sudah bisa sampai di rumah. Nah itu dan juga di rumah saya tinggal di Mutiara Gading Timur, Blok G, pinggir jalan raya. Itu ada toko baju muslim, Hanifah Shop untuk yang perempuan, Al-Ikhwan yang laki-laki. Ya Bapak? Ya punya saya sama istri Bapak. Ya itu ada mungkin teman-teman sudah ada yang pernah belajar di sana kayak itu ya, Hanifah Shop sama Al-Ikhwan. Memang saya sengaja kok di Kemang di Bekas kok belum ada yang khusus untuk laki-laki. Alhamdulillah sambutannya luar biasa. Ada baju muslim ini. Itu kemudian saya istri 1, anak 4. Alhamdulillah yang terakhir insya Allah mudah-mudahan untuk rezekinya mudah-mudahan tahun ini mau masuk ke perguruan tinggi yang terakhir. Yang pertama kita jadi itu Ustaz, terima kasih. Namanya Pak Irfa, Pak Irfa ya, Pak IRFAK Irfa. Ya sebenarnya bukan Irfa, Irfa. Irfa. Iya. Mungkin itu salah satu untuk doa saya Bapak. Amin. Iya. Nah, Irfa itu siklusnya apa pokoknya? Ya aman. Apa boleh? Ini langsung disuruh baca. Rofa'a ya, dari kata rofa'a. Irfa. Oh. Iya apa? Lama, ya kan? Lama. Seperti itu Pak, saya kalau belajar Pak. Jadi kalau saya tiba-tiba ngasih pertanyaan dadakan, itu sudah biasa. Jadi tiba-tiba tak kasih pertanyaan, suruh baca tiba-tiba kasih pertanyaan. Supaya ingat, dulu saya belajar seperti itu. Saya ketika belajar diaman, nanti di kamar mandi, itu guru saya lewat, saya disuruh sekolah tiba-tiba. Bahkan ketika dulu saya masih makan, bareng makan, lagi makan di apa? Itu kadang tiba-tiba disuruh itu baroid menurut saya. Gitu. Nah, disitulah ditungguin. Jadi ilmu itu bukan hanya sekedar di majelis seperti ini. Kita lagi jalan, ngobrol ini di mana-mana kita itu harus ngobrol ilmu gitu kan. Paling nggak harus itu murojaah, ya kan? Karena sekarang masih berbicara tentang masalah sorof, teman-teman belajar sorof, makanya sering tak tanyakan sorof, gitu kan? Sering yang ditanyakan sorof, ini ngikutin belajar apa, sigornya apa, dan lain sebagainya. Kadang saya tanya definisinya dari ini definisinya apa dan lain sebagainya. Jadi ketika beliau namanya Pak Irfa, nah langsung muncul di benak saya. Ini harus ada pertanyaan ke teman. Soalnya apa? Biar mereka ingat, gitu. Supaya mereka ingat. Kalau nggak begitu kan, ya sudah. Ilmu itu hanya sekedar di majelis saja. Ilmu hanya sekedar di majelis, tapi apa? Ketika dipraktekkan langsung bingung. Apa ya? Ikuti belajar apa dan lain sebagainya. Nah, barakallahu fiik. Motivasi saya di belajar ini adalah kemudahan untuk memahami Al-Quran, memudahkan kepada menjalani maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdi Ismantoro. Saya biasa dipanggil Wahdi atau Abdul Sakit. Berarti Mas Wahdinya 2 nih. Yusufnya 2 juga ya. Bisa dipanggil Wahdi atau Abdul Sakit, boleh.
Allah yang paling muda, 25 tahun. Berarti beneran paling muda. Tinggal di Kampung Jati, Kelurahan Jati Mulia, tepatnya di Gang Jamur sebelum terowongan Rama. Terowongan bawah itu. Iya, sebelum Terowongan Cip. Iya. Iya. Untuk pekerjaan, bekerja di salah satu perusahaan farmasi di Pulau Gadung. Kalau Bapak tahu mungkin Koyer 16 termasuk komik, nah itu tempat saya yang buat itu. Nanti sering-sering mas, soalnya di sini banyak orang pusing. Siapin satu kotak mas, pokoknya. Untuk saya sudah menikah, alhamdulillah sudah diberi satu anak, alhamdulillah usia baru 1 bulan setengah. Motivasi sendiri kita harap ini semoga Allah mudahkan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, memudahkan untuk menjaga dan memulai kembali menghafal Al-Quran. Ya seperti itu. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kenal, Alana udah kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman yang belum kenal saya. Ada pertama saya adalah alhamdulillah pada teman-teman yang kalian kenal sama Allah. Saya ada suami, biasa dipanggil Raja kalau enggak Bupati. Ya, saya tinggal di sebelah bersama. Tinggal nyebrang. Ya, salah satu motivasi saya untuk belajar di sini adalah teman-teman, saya pernah gagal sampai 2 kali belajar bahasa Arab. Yang seperti Ustaz baru bilang yang mutaber itu. Mutaber dalam kasih sayang seperti dulu. Tapi setelah mendengar mutaber yang dikasih tahu Ustaz, saya jadi insya Allah tambah mantap. Makanya saya juga seperti yang dibilang Ustaz memang berat tuh waktu pas saya baca broadcast dari Pak Adia. Tapi saya berat ya, posisi saya di rumah sakit. Ini saya menerima pembaik belajar bahasa Arab. Itu badan saya kan benar-benar teman. Benar-benar itu susah itu karena saya kan udah pengalaman 2 kali belajar bahasa Arab. Dan itu pengalaman memang benar memang. Makanya buat pengalaman saya aja, saya juga masih baca kepada Pak Adia yang pokoknya apa yang memberikan podcast tidak bisa mengatakan hati saya pada Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa belajar. Makanya itu di grup saya minta doanya yang penting istiqomah itu aja. Istiqomah itu berat ya. Makanya kita sama-sama berdoa pada teman-teman bahwa kita juga dapat belajar bahasa Arab Allah Subhanahu Wa Taala dengan istiqomah itu aja sampai mau bisa kan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah satu-satu insyaallah kita sudah mulai kenal dan insyaallah dengan berjalannya waktu kita juga akan semakin kenal dan bisa saling tolong menolong di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu saya katakan dari awal, saum belajar ini istilahnya tempat untuk, jadi nggak usah sungkan-sungkan mau berbilang datang ke sini istilahnya mau istirahat mau apa dan sebagainya, mau tidur-tiduran dan lain sebagainya, mau silahkan datang ke sini. Itu alhamdulillah selalu terbuka, bukan kecuali pintu belakang selalu tertutup, buka sama mata tidak ada. Jadi kalau pintu depan ini alhamdulillah insya Allah terbuka, bahkan 24 jam terbuka. Dalam artian ini istilahnya tempat untuk kita saling belajar bareng di sini, dan saya harapkan untuk kita senantiasa saling menolong di dalam perjalanan kita, saling menasihati di dalam perjalanan kita untuk kita bisa pola dua ini bareng. Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin teman-teman yang lama sudah tahu ya. Jadi ke saya tak usah canggung-canggung, gitu, santai saja. Karena saya juga orangnya woles, santai.
Yang penting tetap kita menjaga adab Thalabatul Ilm, baik itu di majelis ilmu, baik kita dari tutur kata kita dan lain sebagainya. Itu yang penting bagi kita untuk kita senantiasa menjaganya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Mungkin itu ya pertemuan singkat di pagi yang berbarokah ini. Insyaallah mungkin hari Selasa kita sudah sampai. Jadi saya harapkan teman-teman nanti sudah bisa mulai setoran. Dan sistem setorannya, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, dulu saya awal-awal saya yang mendikte. Jadi karena ini memang bahasa Arab, jadi saya dikte. Dari awal umpamanya muqaddimatu, saya dikte. Ini adalah muqaddimah, jadi saya dikte. Jadi Bapak terjemahkan itu. Muqaddimah itu artinya apa? Pembukaan. Bapak terjemahkan muqaddimah, pembukaan. Itu syarat, yaitu syarat. Kemudian saya katakan qala sahibu kitab al-Mirawi, telah berkata, pemilik kitab Al-Mirah telah berkata. Itu jenengan artikan, Bapak artikan. Kemudian dari apa yang sudah saya sampaikan tersebut, Bapak apa? Jadi setelah dihafal, baru disetorkan saya hafalan bahasa Arabnya. Untuk terjemah, saya nggak nyuruh hafal terjemah. Terjemah dibuka lagi kitabnya dan dibaca terjemahannya. Dan bagaimana cara menerjemahkan. Jadi ketika belajar bahasa Arab ini bukan hanya sekedar belajar bukan hanya sekedar belajar bahasa Arab, tapi belajar bagaimana cara mengartikan. Bagaimana cara mengartikan. Kadang cara mengartikan ini lebih didahulukan daripada yang ini. Kadang ada tiba-tiba nanti ada arti telah, sedang, akan, senantiasa, kemudian nanti akan dalam keadaan. Istilahnya ada cara untuk mengartikan. Supaya apa? Supaya nanti memudahkan untuk bapak-bapak ketika menerjemahkan tahu, oh ternyata ini adalah merupakan apa? Yang telah lampau, ini yang sekarang, ini yang akan datang, ini menunjukkan kamu, ini menunjukkan dia. Karena bahasa itu harus jelas. Bahasa itu harus jelas. Kita ngomong sama siapa? Yang kita obrolin itu siapa? Apakah yang kita obrolin itu kamu? Apakah yang kita obrolin itu dia? Apakah yang kita obrolin dia laki-laki atau dia perempuan? Nah itu semua harus jelas. Makanya apa? Ketika terjemah itu harus jelas semuanya. Harus jelas semua. Dan itu harus dibiasakan. Karena apa? Karena dengan kebiasaan tersebut akhirnya kita tahu, gitu. Akan menjadi sebuah kebiasaan bagi kita cara terjemah dan akhirnya nggak global. Dan tujuannya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kok diterjemahkan secara letterless dan berkata, gitu kan? Ini tujuannya nanti bermanfaat kalau bapak-bapak sudah bisa baca kitab. Bermanfaatnya apa? Bapak akan detail dalam membaca kitab. Jadi gak gampang kita baca. Nah itu saya punya cerita Pak. Dan ternyata itu adalah sebuah kebodohan. Saya dulu ketika di Yaman, saya itu ketemu sama senior saya. Saya sampaikan kepada beliau, dan beliau sekarang sudah jadi ustaz. Saya bilang, gimana cara baca kitab ketika berada di Mekah? Gimana cara baca kitab ketika berada di perpustakaan? Ketika itu saya tanya, dan saya masih ingat sekali di perpustakaan saya tanya. Dia bilang apa? Kalau baca kitab itu kalau sudah orangnya ahli, kata dia, kalau orang sudah ahli dalam membaca kitab, baca kitab itu hanya dilihat saja dari atas sampai bawah. Kemudian dibalik, dilihat. Dia bilang seperti itu. Jadi kita sudah paham apa yang ada di dalam kitab tersebut. Subhanallah, setelah saya belajar adab thalabatul ilm, diulang lagi belajar adab thalabatul ilm, dan coba dipraktekkan dengan cara adab thalabatul ilm, ternyata baca kitab tidak seperti itu. Baca kitab itu harus sedikit diperhatikan, dirinci. Kenapa? Para ulama nulis itu Pak, nulis kitab itu sudah penuh dengan perjuangan. Ya. Kadang kalau kita baca kitab seperti itu, kita nggak menghargai mereka. Coba bayangkan, ketika kita baca Al-Quran betul-betul seperti itu. Betul baca Al-Quran, Allah itu kadang milih pakai fi'il madi, kadang pakai fi'il mudhari, kadang Allah itu ketika mengatakan kadang pakai isim fa'il. Ini nanti bapak-bapak akan temui apa itu fi'il madi, isim mudhari, isim fa'il, gitu kan? Loh, itu ada tujuannya. Ada tujuannya. Kalau kita nggak pernah mikir, kenapa dia pakai fi'il mudhari? Salah satu contoh apa?
salah satu contoh yang Allah firmankan, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Kalau bapak-bapak nanti tanya apa? Hanya saja yang takut kepada Allah itu ulama. Kan itu yang sering kita dengar, ya kan? Padahal di situ Allah mengatakan pakai fi'il mudhari yakhsha. Yakhsha itu menunjukkan apa? Senantiasa dan terus-menerus, tidak pernah ada putusnya. Gitu. Makanya hanya saja yang senantiasa takut kepada Allah dan terus-menerus takut kepada Allah yaitu orang yang berilmu. Gitu. Tapi kalau kita menerjemahkannya secara global, yang takut kepada Allah, para ulama, itu sudah selesai, tidak punya makna lebih. Tapi kalau kita artikan hanya saja yang senantiasa takut kepada Allah, itu punya arti lebih. Kenapa? Berarti orang alim ini putusnya itu tidak pernah takut kepada Allah. Itu hanya perbedaan cara mengartikan, Bapak. Perbedaan cara mengartikan dari yang global menuju ke pakai kaidah cara mengartikan. Itu saja punya makna lebih di dalam diri kita. Makanya seperti itulah kita menerjemah. Berusaha untuk apa? Menerjemah sesuai dengan kaidah. Dan itu yang kita pengen ajarkan. Jadi kita pengen mengajarkan bahasa Arab, kemudian cara menerjemah dengan kaidah, sehingga kita tahu bagaimana mana pelaku, mana objek, mana ini dan sebagainya. Dan itu insya Allah nanti karena mungkin saya nggak bisa mendikte seperti dulu lagi, maka nanti insya Allah ada file yang bapak-bapak dengarkan. Dan itu sangat easy yang menerjemahkan. Kalau nggak paham, silahkan tanya kepada saya. Dengan cara menerjemah, kalau nggak paham, salah tanyakan kepada saya. Dan saya nggak menuntut bapak-bapak untuk setoran banyak, Pak. Enggak. Saya nggak menuntut bapak-bapak setoran banyak. Bapak-bapak bisa semuanya muqaddimatul ilmi sorfi. Sudah Ustaz. Ya sudah, mau diapain lagi? Waktunya seperti itu. Masa saya mau paksa bapak-bapak mau setoran sak bukan? Semuanya bapak-bapak baru mengatakan qala sahibu kita bil mirahi. Baru apa segitu? Sudah segitu ya enggak apa-apa. Nanti Allah Subhanahu wa taala itu Pak, ketika bapak sedikit dan bapak melihat kejujuran, Allah melihat kejujuran bapak, keikhlasan bapak. Masa Ustaz aku datang ke sawah belajar cuma setoran opat 5 ini sofi gitu. Tapi ketika bapak jujur, ketika bapak ikhlas, ya kan? Itu Allah Subhanahu wa taala akan tolong. Allah Subhanahu wa taala akan tolong. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan setelahnya. Makanya jangan takut untuk setoran 45 itu jangan pernah takut gitu. Masa suruh setoran 45 saja takut? Enggak start sudah sampai berapa bulan itu enggak start itu. Cuma 45 kok. 45 itu ilmu sapi. Ini adalah pembukaan ilmu sorof. Kan ada sulitnya seperti itu kan. Nah, yang sulit itu karena apa? Karena kita sudah merasa sulit dari Allah. Tapi kalau kita melihat, oh mudah, Allah mudahkan. Nanti Allah mudahkan. Kenapa? Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, Innallaha ma'adhani abdi. Allah itu bersama prasangkaan hambanya. Pak, kalau prasangkaan kita husnudon terus sama Allah, Allah akan mudahkan. Tapi kalau diri kita sudah pesimis, diri kita sudah gampang putus asa, waduh, ini yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha yuhibbul fa'il. Allah itu suka orang yang optimis, tidak suka sama orang yang pesimis. Seperti itu. Mungkin ini ya Pak, pertemuan kita di awal ini, dan insyaAllah pembelajaran kita sekian dan ini libur. Jadi kita ini dulu. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua karena persiapan juga karena kita mengajar tadi. Jadi kita selesai di sini dulu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.